Bab 2535. Berdoa untuk tubuh Dharma. Oh, hargamu sangat tinggi rupanya, kalau begitu lupakan saja. Erikin menyeletuk, menarik napas panjang setelah itu, lalu mengulurkan tangan untuk meraih ilmu dewa. Jangan. Melihat bahwa kesepakatan itu akan gagal, alis Nicholas Peng berkedut hebat. Dia dengan cepat menekan slip giok. Sebenarnya, ketika aku memikirkannya, penawaran ini cukup bagus juga. Nicholas Peng tertawa. Kamu bersedia? Erikin bersenandung. Aku akan mendapatkan sedikit kerugian ketika memberikanmu ini. Tapi kamu harus memastikan bahwa latihan teknik pemurnian tubuh ini tidak boleh disebarkan tanpa izin aku. Lakukan hal yang sama untukku. Erikin juga tersenyum menimpali. Ingin menekanku. Jangan harap kamu bisa melakukannya dengan mudah. Selanjutnya, Nicholas Peng, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, mengukir metode pemurnian teknik tubuh ilmu penguat badan pada slip giok. Erikin menonton dari pinggir lapangan, tidak tahu apakah orang ini benar-benar bisa melakukannya atau hanya berakting saja. Mengambil slip giok, kemudian permainan selesai. Nicholas Peng, dengan menggunakan teknik pemurnian tubuh ilmu penguat badan sihirnya, akhirnya berhasil mendapatkan tangannya. Kedua belah pihak mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Erikin senang dan Nicholas Peng pergi dengan berat hati. Meskipun posisi letnan telah diperoleh, Erikin harus mencari tahu masalah yang mungkin muncul dalam aliansi kebenaran sekarang dan di masa depan. Untuk posisi wakil ketua sekte, dia masih harus memikirkannya. Dharmakaya. Ketika Nicholas Peng pergi, Erikin langsung melihat kerohanian ke dalam slip giok. Ketika melihat apa yang ada di dalam slip giok, Erikin juga memikirkan informasi yang sesuai di benaknya. Dharmakaya, peringkat ke-59 dalam daftar Dharmakaya tubuh pertempuran adalah teknik Dharmakaya yang mengkhususkan diri dalam latihan kerohanian. Tidak apa-apa, itu lebih tinggi dari api sejati Dharmakaya. Erikin mengangguk pelan. 100 tubuh perang teratas Dharmakaya sangat berharga, terutama pada hari ini, tubuh Dharmakaya menempati peringkat dekat dengan 50 besar. Nicholas Peng memang serakah, tetapi dia masih mengetahui fakta ini dengan jelas di dalam hatinya. Karena dia berjanji untuk tidak mendapatkan peringkat rendah, jika dia membodohi dirinya sendiri, kredibilitasnya pasti akan menurun. Jika diletakkan di luar, nilai Dharmakaya ini pasti lebih tinggi dari 2 kitab dewa, bahkan mungkin lebih dari 10 ilmu dewa biasa. Namun masalahnya adalah Nicholas Peng tidak memiliki sarana pertapa abadi dan tidak memiliki rasa sakit. Pergi saja ke Gunung Sihir lalu cari seseorang untuk melelang barang tersebut, setelah itu carilah tempat yang terpercaya, meskipun kelihatannya sepele, tetapi ini juga sangat merepotkan. Apalagi energi kehidupan tidak ternilai harganya, dia sangat membutuhkannya. Jadi masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan. Nicholas Peng mengambil tekniknya dan menukar apa yang dia tidak punya, jadi dia tidak akan kehilangan atau mengalami kerugian apapun. Erikin baru saja menggunakan sinar energi kehidupan untuk mengubah 100 Dharmakaya terbaik, yang bahkan lebih menguntungkan. Namun, karena ini adalah teknik Dharmakaya, lubang ilahi yang dibuka harus menjadi salah satu dari 18 lubang ilahi di kepala, tidak mungkin masih berada di tubuh. Erikin kemudian dengan cepat membaca isi Dharmakaya. Dugaan yang ada dalam benaknya benar, Dharmakaya yang diturunkan oleh Dewa Obat tidak hanya cukup tinggi peringkatnya, tetapi juga sangat cocok untuk dipraktikkan oleh Master Obat. Intisari dari teknik Dharmakaya, seperti yang dikatakan Nicholas Peng sebelumnya, memiliki fungsi mencuci jiwa dewa dan menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Master Obat pemurnian obat membutuhkan kedamaian dan ketenangan batin untuk berkonsentrasi pada pemurnian rumput ajaib, jadi dia takut akan muncul letusan tiba-tiba dari iblis-iblis dalam.
Dan ketika mempraktikkan Dharmakaya ini ke tingkat yang tinggi dan dalam, hati murni tidak ternoda dan jiwa dewa tidak bergerak. Jangan bicarakan tentang memurnikan obat terlalu dini, tidak diserbu oleh setan menggelitik di hati saja sudah sangat beruntung. Bahkan jika berada di tanah roh jahat, mungkin bisa menjauh dari yang namanya debu. Dharmakaya semacam ini seharusnya memiliki efek ajaib terhadap para kultivator yang mengandalkan taktik ilusi untuk menimbulkan keinginan tertentu meledak dan menyebabkan hilangnya jiwa dewa. Erikin memikirkan hal ini, tiba-tiba tatapannya tetap kosong, sedikit terdiam. Dia senang menggunakan taktik ilusi untuk membuat orang lain tidak sadar dan tenggelam dalam fantasi. Bukankah ini salah satu metodenya sendiri? Tampaknya bagi Nicholas Peng, Master Abadi Rui tidak akan digunakan lagi. Selain itu, alasan mengapa Dharmakaya ini dinamai doa surgawi adalah untuk menciptakan kekuatan seni. Setelah berlatih teknik hingga tingkat tertentu, ditemukan bahwa ketika pikiran kosong dan penuh kedamaian, itu akan beresonansi antara langit dan bumi dan membangkitkan mereka yang meninggal tetapi tetap terkontaminasi dengan semacam setan dan tidak bisa jatuh ke dalam reinkarnasi jiwa dewa yang mendekat. Jiwa dewa ini akan menerima kekuatan kedamaian dari Dharmakaya kultivator dan bersedia mengikuti dorongan kultivator untuk memperjuangkannya. Ini mirip dengan metode bayangan roh leluhur, kecuali jiwa dewa yang turun tidak diketahui. Bagaimana tingkat kultivasinya dan bagaimana mengendalikannya? Erikin baru saja melewati beberapa keraguan di benaknya, tidak terlalu memikirkannya untuk saat ini. Dharmakaya belum dia pelajari, jadi tidak ada gunanya memikirkannya. Apalagi dalam metode latihan teknik disebutkan bahwa roh yang tercemar dalam hati bahkan berubah menjadi roh seperti hantu jahat di sekitarnya hingga membuat orang terpengaruh. Di lingkungan ini, tidak ada keberadaan seperti itu. Pada waktu berikutnya, Erikin pertama-tama melatih tubuh pertempuran terlebih dahulu. Meskipun tubuh pertempuran membantunya menerangi lubang dewa keempat, pengaruhnya tidak hilang. Lagi pula, ini juga merupakan 500 tubuh pertempuran. Jika salah satu dari tubuh pertempuran teratas dilatih sampai selesai, dia hanya dapat menyalakan satu lubang ilahi, maka tubuh Raja Qin, khawatirnya tidak ada kultivator yang dapat berkultivasi hingga mencapai kesempurnaan. Menunggu Tenno Zhang dan yang lainnya menghitung keuntungan dari Sekte Hantu Darah, Erikin juga mengakhiri latihannya, mengumpulkan orang banyak dan memperkenalkan Nicholas Peng kepada kultivator aliansi kebenaran. Nicholas Peng adalah seorang kultivator dari satu penurunan fase penilaian sebuah pelatihan obat, dia akrab dengannya di sepanjang jalan. Semua orang tentu tidak bergabung dengannya. Untuk menunjukkan kemampuan Nicholas Peng, Erikin secara khusus menyebutkan bahwa dia pernah menjabat sebagai sesepuh di sekte tertinggi, namun tentu saja dia tidak menyebut bahwa dia adalah bagian dari sekte iblis. Nicholas Peng berlatih Dharmakaya untuk jangka waktu tertentu, keterampilan sihir disegel, energi iblis di tubuhnya sudah lama hilang, semua orang tidak memikirkannya lagi. Setelah itu, Erikin mengeluarkan Dharmakaya. Ketika mereka mengetahui bahwa Nicholas Peng bersedia mengeluarkan Dharmakaya teratas dan mengajarkannya secara gratis, semua orang sangat berterima kasih kepadanya. Nicholas Peng memiliki senyum di wajahnya, tetapi sudut mulutnya berkedut secara tidak sengaja. Begitu banyak kultivator fase penilaian kultivator, jika mereka berdagang sendiri, berapa banyak keuntungan yang bisa mereka peroleh, hasilnya semua sia-sia. Ketua, dari Sekte Hantu Darah, kami juga mengumpulkan beberapa slip giok, tetapi itu relatif kecil, tidak seperti yang diperoleh dari gerbang Sekte Tulang Darah. Setelah perkenalan singkat, semua orang kembali berlatih Dharmakaya. Tenno Zhang berjalan ke sisi Erikin dan menyerahkan beberapa slip giok kepada Erikin. Dia tahu bahwa Erikin sepertinya sangat tertarik dengan peta urat gunung sihir, jadi dia mengumpulkannya secara khusus.
Tenno Zhang, kamu sudah bekerja keras. Eric Qin mengangguk dan mengambil slip giok yang disodorkan kepadanya. Kerohanian mengamati tempat-tempat yang tercatat dalam slip giok, yang menyerupai seorang kultivator tertentu. Jalan yang mereka lewati digambarkan dalam slip giok dengan jelas. Tampaknya di antara kultivasi iblis, ada juga orang-orang dengan pikiran yang halus, sehingga mereka akan digambarkan berjalan. Mereka tidak akan tersesat ketika mereka mengunjungi tempat lama di masa depan. Juga, sebelum membunuh kultivasi iblis, kami dipaksa untuk bertanya tentang kultivator bermarga Bai. Meskipun kami tidak mendapatkan banyak informasi dalam hal ini, kami mengetahui bahwa Sekte Hantu Darah mendapatkan pil setiap waktu mujarab bertepatan dengan waktu ketika kita mati-matian diperas untuk menyempurnakan pemurnian obat di Sekte Iblis. Kata Tenno Zhang menjelaskan lagi. Bersambung.